bahan bakunya kan air laut kan begitu kan. Bahan bakunya ini kan tidak beli kan, kita cuma tinggal ngambil. Kita ini nyiapkan tenaga Jatim cukup ya, SDA-nya luar biasa ini sebenarnya. air laut, kemudian kita masukkan di lahan, kita tunggu, kemudian jadi garam, asalkan panas mataharinya cukup kan begitu. Nah, tapi kalau kemudian ada sentuhan teknologi ini luar biasa, tambah menjadi luar biasa. Jadi bagaimana biaya produksi, kemudian bahan baku sudah tidak beli, kita tinggal menyiapkan ekosistemnya, biayanya berapa, kemudian di grid ada standarisasi harga. Jadi mendapatkan perlakuan seperti petani gabah lah, petani padi. Padi ya. Ya. Pemerintah provinsi ini satu adalah mengkoordinasikan di Madura, di Pulau Madura dan di luar Madura seperti apa. Siap. Kemudian dikoordinasikan dan disinkronkan dengan pemerintah pusat, dengan KKP. Baik. Ini gimana nasib Jawa Timur yang penghasil garam ini? Apakah ini dibiarkan? Ya sudah, ini biar seperti itu aja kan begitu kan? Kan nggak boleh mestinya. Nggak boleh. Kita harapan kita dan dorongan kita di Dewan, kita harus menjadi bagian dari swasembada garam. Jadi teknologi ini tidak dipusatkan di NTT saja, tetapi di Jawa Timur juga harus kita mendapatkan sentuhan teknologi yang seperti yang ada di NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Arahayu. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda, kali ini di podcast Ngobrol Bareng Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti kita ketahui, Pemprov Jatim telah menetapkan bahwa pada 2027 akan ada swasembada garam. Tentu dalam waktu setahun banyak hal yang harus dipersiapkan. Untuk tahu lebih detail dan lebih banyak, sudah bersama saya saat ini anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak HM Raufik. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Langsung saja saya tanya, untuk Provinsi Jawa Timur, potensi garam itu ada di mana saja, Pak? Ya, potensi garam, kalau kita bicara potensi, itu ya tetap Madura. Madura ya, sebagai penghasil garam ya. Sebutannya aja Pulau Garam. Pulau Garam ya. Jadi garam ini potensi besarnya di Madura. Madura ya. Madura itu 30% lahan secara nasional ya. 30%-nya ada di Madura. Secara nasional ya, Pak? Penghasilnya mah? Ya. Oh. Jadi Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Baik. Tapi yang besar itu Sampang. Tetapi di luar itu ya ada yang kecil-kecil ya. Ada di beberapa kabupaten kota. Kabupaten kota ada ya, Pak ya, tapi nggak menyumbang banyak. Ya. Kalau boleh Bapak, mungkin dari data yang jenengan dapat di DPRD, angka real kekuatan kita di peta nasional untuk garam itu berapa, Pak? Potensinya? Kebutuhan garam nasional kita itu 5 juta ton. Wow, oke. 5 juta ton produksi, kemampuan produksi nasional ya. Nasional itu ya semuanya, termasuk Madura dan beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Ada 12 kabupaten kota yang sebagai sumber garam ya, tetapi yang besar tetap Madura. Jadi 5 juta ton kebutuhan itu konsumsi dan industri ya. Tetapi produksi kita hanya mungkin sekitar 2 juta tonan itu. Untuk Provinsi Jatim ya, Pak ya? Nasional. Oh, secara nasional. Luar biasa ya. Nasional. Jawa Timur itu kecil. Jawa Timur mungkin sekitar 800 ton aja. Ton aja ya. Yang yang menjadi supporting terhadap kebutuhan garam nasional. Jadi
impornya masih besar. Iya. Kita masih impor besar, mungkin sekitar terakhir itu data terakhir kita sekitar 2 juta sekian, hampir 3 juta ton lah. Oh, Itu untuk impornya ya? Impor. Jadi ya itulah kita. Iya. Artinya kita ini potensi kita besar, Iya. laut kita luas, panjang. Hmm. Kemudian hamparannya juga cukup bagus. Betul. Kalau untuk produksi garam. Tetapi lagi-lagi ya mungkin kan begini, garam kita itu masih apa namanya sangat tergantung cuaca. Betul. Belum ada sentuhan teknologi yang bisa maksimal begitu, sehingga ya ketergantungan impor itu masih luar biasa. Kalau menurut Pak Rofik ya, dari kacamata legislatif, ini kan waktunya udah nggak panjang lagi, tinggal setahun. Target realistis yang harus digenjot baik itu dari pemerintah atau stakeholder terkait untuk bisa mewujudkan swasembada garam ini, menurut jenengan apa? Begini, ini kan swasembada garam Indonesia. Betul. Kalau kita menyimak dan kita ikuti talkshow terakhir dari Direktorat Pengelolaan Laut ya, Kelautan ya, dari KKP kemarin di bulan Februari, itu ada tiga soal yang apa namanya akan diterapkan, dan ini menjadi proyek strategis nasional. Siap. Karena ini butuh biaya besar, kemudian juga butuh mapping yang konkret. Swasembada itu kalau kebutuhan kita 5 juta ton, itu kemudian bisa di-cover oleh daerah mana saja. Padahal potensinya kalau yang di Jawa Timur saya kira sudah jelas di 12 kabupaten kota itu. Dan saya katakan tadi bahwa kita masih sangat tergantung cuaca. Oleh karena itu ya pasti menjadi problem kita adalah soal teknologi. Betul. Nah, di talkshow yang terakhir di bulan Februari itu Direktorat Pengelolaan Kelautan itu ada 3 hal yang akan dilakukan. Satu adalah ekstensifikasi. Dan sudah di plotting, sentranya di NTT. Oh, malah di NTT Pak ya? Di NTT itu ada 3.000 hektar yang dipersiapkan untuk apa namanya pilot project lah bahasanya itu ya. Project, dan memang itu kemudian sentuhannya sudah tidak lagi konvensional, tidak lagi tradisional tapi itu nanti sudah pakai teknologi yang luar biasa. Dan kayaknya sudah ditandatangani dengan lembaga apa namanya dengan Jerman, kerjasama dengan Jerman untuk apa namanya mewujudkan swasembada garam Indonesia ini. Tapi Pak Rofik optimis ya bahwa dalam setahun ini bisa dikebut itu semua. Maksudnya mengubah paradigma kita yang petani garam kita yang dari tradisional kemudian jadi industri gitu. Optimis kita harus dibarengi dengan doa. Siap Bapak. Mudah-mudahan situasi global kita ini juga cepat tidak tambah memanas, tapi kemudian turun tensinya sehingga tidak mengganggu apa namanya apakah itu terkait dengan finansial, terkait dengan soal-soal yang terkait dengan ekosistem yang melingkupi kita. Karena kalau situasi globalnya tidak terkendali juga berat. Tentu secara langsung akan berdampak ke kitanya ya Pak ya. Jadi kita optimis, tapi dengan doa mudah-mudahan ini globalnya juga apa namanya semakin mendingin begitu, kemudian ekosistemnya bisa jalan semua. Dan saya yakin kalau keyakinan bisa. Bisa ya. Karena kenapa saya lihat kenapa NTT menjadi ditunjuk sebagai
pusat sentra pengembangan ini. Ini tadi kan ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu berarti pengembangan lahan. Jadi lahan-lahan baru yang kemudian didesain, kemudian disiapkan teknologinya, mulai dari mesin, mulai dari saluran air, macam-macamnya disiapkan, saya kira bisa. Tetapi kalau kita kembali ke Jawa Timur, Jawa Timur pun juga harus kita jadikan menjadi bagian dari proyek strategis nasional itu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke NTT, sebenarnya Jatim ada gitu ya Pak ya? Sama, jadi gini, PSN ini nanti memang sentranya di NTT, tetapi daerah-daerah potensi sumber daya garam yang ada di Jawa Timur ini tetap harus menjadi bagian dari itu, terutama Madura. Karena Madura itu 4 kabupaten ini 30% sendiri lahan penghasil garam. Maka ya mau tidak mau PT Garam juga melakukan mapping terhadap kawasan-kawasan yang bisa kalau tidak bisa diekstensifikasi, diintensifikasi. Maka yang kedua itu intensifikasi. Intensifikasi itu orientasinya pasti ke produksi. Jadi kalau produksinya masih tergantung dengan cuaca, dengan sangat konvensional, maka ini harus ada perubahan. Ada teknologi, kemudian sarana dan prasarana termasuk saluran air dan lain sebagainya yang menjadi bagian penting dari produksi garam harus dicermati ulang, kemudian didesain agar ini bisa ada percepatan. Saya ingat kalau ketika ngomong industrialisasi yang Bapak jabarkan tadi, saya ingat beberapa daerah di Provinsi Jatim itu kan ada beberapa kawasan industri ya Pak ya? Mulai Pasuruan, terus kemudian Nganjuk juga, dan terakhir saya rasa di Gresik itu ada industri kimia dan pangan. Apakah ini kemudian bisa ditautkan supaya terjalin, supaya industrialisasi bisa terwujud gitu Pak? Ya pasti. Jadi kan begini, spesifikasi garam itu kan ada garam konsumsi. Yang ini jurusannya dapur lah. Ini garam dapur. Standarisasinya tidak terlalu ribet, pokoknya beriodium, kemudian NaCl-nya terpenuhi, nggak terlalu menjadi tuntutan. Tetapi kalau untuk industri dan farmasi ini kan memang NaCl-nya kan butuh tinggi, jadi sudah murni gitu loh. Jadi kandungan airnya itu sudah tidak nempel, makanya spesifikasi yang untuk farmasi dan industri itu kan rata-rata 90, ada yang 98% lah. Jadi hampir di butiran kristal itu tidak ada air. Itu sudah betul-betul murni. Yang untuk farmasi tuntutannya 98%, bahkan 99%. Artinya nggak terlalu jauh untuk ngejar di sektor industri gitu. Ya, itu problem. Maka problem kita karena produksi garam kita itu masih tergantung cuaca, kemudian sentuhan teknologinya kurang, maka NaCl-nya masih rendah. Kita yang tertinggi itu 95 atau 94 itu. Untuk yang diproduksi Madura itu ya. Artinya ini meningkatkan kualitas garam. Yang kemudian ke NaCl 98% atau 99% ini kan butuh dorongan teknologi. Itu ya, support itu. Jadi ini menjadi tantangan dan sekaligus peluang lah. Peluangnya kita ini 3 juta ton impor, kalau kemudian swasembada. Dan ini kan sesuai dengan program Pak Prabowo, hilirisasi. Hilirisasi. Jadi, hilirisasi ini di soal garam, karena memang garam ini menjadi bagian dari ketahanan pangan juga. Betul. Baik, kalau kita ngomong Provinsi Jatim, bahkan Pak Raufik tadi beberapa kali nyebut bahwa Pulau Madura itu menyumbang 30-40% angka nasional produksi garam ya. Perlu tidak kemudian di khususnya di Pulau Madura ada
apa ya namanya, ikon sebagai pusat riset garam untuk kemudian membentuk ya bagian dari industrialisasi yang Bapak sebutkan, perlu tidak ada di sana garam center misalkan atau apa? Kan sudah ada PT Garam di sana. Oke. Di Madura kan sudah ada PT Garam. Tapi itu BUMN yang memang nangani garam, menampung garam rakyat, kemudian memproduksi dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi untuk memenuhi kebutuhan kita ini belum cukup. Ya. Maka pemerintah ini kemudian mencetuskan untuk swasembada garam ini, kemudian dibikin sentra di Nusa Tenggara Timur. Dan saya kira kenapa Nusa Tenggara Timur? Saya kira ini masih tumbuhannya pada kekuatan sinar matahari. Gitu. Nah, tetapi karena ini sudah bekerja sama dengan, kita lihat perkembangannya, ada penandatanganan MOU dengan lembaga di Jerman. Saya kira ini sentuhan teknologinya saya kira sudah bisa maksimal lah. Artinya industrialisasi itu bisa menjamin bahwa ketika cuaca tidak kemarau itu bisa tetap produksi gitu ya, maksudnya. Itu. Karena di situ pasti akan ada rekayasa mengganti sinar matahari menjadi kekuatan dari teknologi itu, sehingga dalam cuaca apapun garam itu bisa diproduksi. Jadi tidak tergantung cuaca, tetapi malah dibuat cuacanya seperti jadi cuaca buatan gitu. Cuaca buruk pun akan tergantikan oleh kehebatan teknologi. Mudah-mudahan itu terwujud dalam waktu dekat gitu ya, Pak ya. Secara teknis teknologi garam saya tidak menguasai, tetapi saya kira-kira itulah harapan semua orang kayaknya itu. Karena yang dituju ini berat, 5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan ini. Kita kalau ini tantangan sekaligus peluang ekonomi besar. Karena 3 juta ton itu juga saya kira membutuhkan biaya besar kalau kita impor. Walaupun ini yang impor mungkin dari beberapa pabrikan ya yang membutuhkan itu, karena memang dia butuh NaCl yang tadi, yang kualitasnya bagus gitu, Pak ya. Bagus. Kalau kemudian untuk memenuhi teknologi itu yang Bapak inginkan tadi, atau semua orang juga pengen itu gitu, itu apakah APBD provinsi kita cukup atau perlu menggandeng pihak swasta untuk bisa mewujudkan itu, atau pripun, Pak? Kita enggak. Jadi gini, karena ini PSN. Saya konfirmasi terakhir terkait dengan program swasembada garam ini, apa yang sudah disiapkan oleh Jawa Timur. Ini baru teman-teman di di Dinas Perikanan dan Kelautan itu baru masuk di forum aja. Artinya ini memulai lah. Kan begini, harapan kita karena kita punya potensi, maka tadi yang saya katakan kita harus menjadi bagian dari proyek ini. Kita mapping. Madura itu 4 kabupaten itu kemudian mau diapakan. Jadi nanti NTT itu diukur kapasitasnya berapa, kemudian kekurangannya berapa, bisa disiapkan di Pulau Madura. Karena yang besar Pulau Madura. Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo, kemudian Gresik, termasuk Surabaya itu kan kecil. Tetapi yang pusat anunya kan tetap Madura. Nah itu kalau memang harus ada alih teknologi, maka nanti di Madura itu juga harus dilakukan itu. Makanya satu, ekstensifikasi, ini pengembangan lahan. Yang kedua, intensifikasi. Intensifikasi ini tentu arahnya kepada produksi, teknis produksi. Maka kebutuhannya adalah teknologi. Kemudian yang ketiga saya kira ini untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Artinya perlindungan, kalau kita
kita sudah punya perda, Mas. Jadi kita juga menyiapkan menyongsong swasembada pangan. Di kita pembahasan perda sudah final dan dalam waktu dekat sudah akan diundangkan lah, diterapkan. Maka Jawa Timur sendiri nanti langkah yang mesti dilakukan adalah pertama kita mengkoordinasikan dengan daerah-daerah sebagai sumber produksi garam. Madura dan di luar Madura. Itu seperti apa? Kemudian kita mapping, kemudian apa yang harus disiapkan. Kalau memang ekosistemnya harus diperbarui atau dibangun, apakah ini kemudian di dalam koordinasi pemerintah provinsi dengan pusat, karena ini menjadi bagian dari tadi PSN tadi, proyek strategis nasional tadi untuk mengarah ke swasembada garam, maka ini bagaimana? Nah, koordinasi dan sinkronisasi dengan beberapa kabupaten kota sebagai penghasil garam saya kira menjadi mutlak diperlukan. Agar apa? Agar kita ini swasembada garam ini, kita ini juga menjadi bagian dari itu. Yang sulit ini kan ini swasembada yang kemudian memang diperuntukkan untuk industri. Industri itu bisa industri makanan dan minuman, pangan dan lain sebagainya gitu ya. Industri farmasi juga ada ya. Banyak lah yang butuh garam yang butuh spesifikasi itu. Nah ini kemudian kalau bisa Jawa Timur ini menjadi bagian dari itu, industrialisasi yang membutuhkan garam di Jawa Timur juga besar. Rentang kendalinya akan pendek. Kos produksinya menjadi murah, distribusinya juga murah, kan lebih efektif. Lebih menjadi menjadi memaksimalkan potensi lokal ya. Nah, di kita ini perdanya karena kita ingin bahwa ada dua substansi di perda itu, yaitu soal pemberdayaan dan perlindungan. Kalau kita bicara pemberdayaan berarti di situ unsurnya, ruang lingkupnya adalah pendidikan, pelatihan, pendampingan, kampanye itu ya. Itu. Jadi kalau perlindungan pasti perlindungan hukum dan perlindungan keberlanjutan daripada kegiatan hilirisasi produksi garam. Baik Pak, saya tertarik dengan statement Pak Raufik soal kesejahteraan, gitulah. Fenomena di lapangan seringkali kita ketahui bahwa kesejahteraan petani itu bertolak belakang dengan target-target kita. Bahkan beberapa sudah alih profesi karena fluktuasi harga yang tidak stabil. Otomatis mereka kemudian beralih profesi yang menjanjikan untuk hidup mereka. Nah, dari langkah DPRD ada nggak yang kemudian mengikat mereka supaya ini lebih menjanjikan ini, atau seperti apa Pak jenengan? Oh iya, jadi kan begini, karakter dasar petani itu. Ya karena memang dia hidup habitatnya di situ. Dalam kondisi apapun dia tetap bisa hidup, petani itu. Tetapi kan tidak boleh dibiarkan petani hidup merana, kan tidak boleh. Itu dia. Pemerintah kan harus hadir. Bahasa kerennya kan harus hadir. Pemerintah harus hadir, harus memahami problematikanya, kemudian mencari solusinya apa, kan begitu. Kalau petani itu kan ini yang kehebatan, salah satu kehebatan karakter petani kita. Dalam situasi apapun dia bertahan gitu, defensif gitu ya Pak ya. Karena memang itu dengan keyakinan penuh gitu ya. Bisa gitu. Kalau kemudian unsur pemberdayaan ini nanti diterapkan kepada petani-petani garam, petambak garam itu, apalagi ada pendampingan, ada pelatihan, kemudian ada sentuhan teknologi. Teknologi itu pasti butuh skill. Maka ini butuh tenaga ahli yang kita harapkan memang dari dia sendiri, dari dia untuk dia, kemudian dia bisa kembangkan. Dan itu bisa. Saya yakin bisa. Nah, disinilah kemudian menjadi penting pemberdayaan,
tuntas agar petani garam kita ini terangkat. Ya. Terangkat itu dalam arti kualitasnya bisa dijamin, Ya. memang bisa memproduksi garam yang berkualitas, Kualitas. yang kemudian bisa diserap oleh industri, Betul. terutama karena kebutuhan industri juga besar. Nah, selebihnya kalau kemudian pasti akan tidak boleh terganggu juga yang garam konsumsi. Tapi garam konsumsi sampai saat ini kita kan nggak terganggu dengan kualitas seperti apapun. Garam gerosok yang kasar itu aja bisa untuk konsumsi. Betul. Tetapi kan dari segi pendapatan dari petani garam kan kalau hanya pada lini ini kan tidak bisa meningkat. Artinya kan juga tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan. Maka ya tentu akan kita dampingi, kita edukasi bagaimana dia bisa memproduksi garam dengan kualitas tinggi yang kemudian bisa diserap di mana saja. Iya. Di sana kan sebenarnya sudah ada resi gudang garam, Mbak ya. Itu kan sebenarnya kalau di sini kan kayak Bulog, itu gudang-gudang yang kemudian bisa menstabilkan harga. Sejauh yang Pak Raufik tahu, sudah efektifkah peran dari resi gudang garam itu untuk bisa menstabilkan harga garam di seluruh Jatim? Kalau di Madura kan PT Garam. Oh sorry, PT Garam. Jadi ya masih banyak inilah banyak kendala gitu. Dan biasa kalau produksi melimpah, kemudian juga kualitasnya kurang memenuhi, kemudian ya masih banyak garam-garam yang belum bisa diserap secara seperti Bulog ya. Makanya pada akhirnya nanti seperti swasembada padi. Jadi Bulog ada standarisasi harga. Sudah dipatok minimal 6.500. Padi kering sawah lah artinya. Nah, nanti kalau orientasinya swasembada garam juga akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Kita dorong seperti itulah. Dan itu bisa kok. Saya yakin bisa. Karena semuanya bisa di mapping, semuanya bisa dikaji dan kemudian semuanya bisa diperkirakan. Jadi biaya produksi berapa, bahan bakunya kan air laut kan begitu kan. Bahan bakunya ini kan tidak beli kan, kita cuma tinggal ngambil, kita ini nyiapkan tenaga Jatim cukup ya, SDA-nya luar biasa ini sebenarnya. Air laut kemudian kita masukkan di lahan, kita tunggu kemudian jadi garam asalkan panas mataharinya cukup kan begitu. Nah, tapi kalau kemudian ada sentuhan teknologi ini luar biasa, tambah menjadi luar biasa. Jadi bagaimana biaya produksi, kemudian bahan baku sudah tidak beli, kita tinggal menyiapkan ekosistemnya, biayanya berapa, kemudian di grid ada standarisasi harga. Jadi mendapatkan perlakuan seperti petani gabah lah, petani padi. Ya. Pak, selain pemerintah, investor perlu hadir nggak sih Pak untuk bisa mensupport ini? Karena menurut saya teknologi untuk membuat cuaca buatan itu tidak murah loh. Ini sudah tanda tangan Jerman. Oh Jerman sudah, itu investor ya Pak ya? Iya, jadi dia juga investor sekaligus dia bertanggung jawab soal teknologinya. Oh, jadi, dan siap masuk ke Jatim itu KKP, ya? Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mendesain itu. Ya, kita mempersiapkan secara teknis untuk menjadi bagian dari itu. Itu seperti apa? Inilah yang secara pribadi saya sebagai anggota Komisi B juga memberikan dorongan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan agar cepat kita ini kemudian mappingnya seperti apa, koordinasi kabupaten kota yang menjadi sumber garam ini seperti apa. Terus cepat kemudian kita mulai 2027 itu betul-betul kalau seperti kita harapkan yang petani padi lah. Jadi semakmur petani padi lah ya. Swasembada sudah cukup itu. Karena akhirnya bisa mendahului dari target yang dicanangkan oleh Pak Prabowo. Betul. Kalau dari alur tata niaga Pak ya, dari hulu ke hilir, itu perlu
secara legislasi perlu nggak ada perda khusus, Pak? Atau malah sudah ada malahan? Makanya kita ini finalisasi. Yap. Kita sudah selesai pembahasan substansi perda, sudah selesai di Siap. Komisi B. Kemudian sudah kita sampaikan, diparipurnakan dan sudah final. Kemarin terakhir sudah tanggapan gubernur, kemudian sekarang sedang berproses di Depdagri, dan kemudian nanti sebentar lagi kalau sudah disinkronisasi dengan Depkumham, saya kira sudah selesai, kemudian tinggal kita terapkan aja. Ada dua unsur, ada dua ruang lingkup, satu pemberdayaan dan perlindungan, arahnya ke sana. Ya. Baik petani garam maupun petani petambak ikan. Siap. Kita jadikan satu perda itu, dan ini menjadi dasar regulasi kepada teman-teman kabupaten kota yang punya potensi garam. Ya. Nanti tinggal bagaimana kita mensinkronkan, kalau kita menjadi bagian dari PSN itu, kemudian kita berbagi Madura kawasannya mulai di 4 kabupaten itu seperti apa, kemudian di luar Madura seperti apa, alih teknologinya kebagian yang bagaimana, kan nanti kita secara teknis mungkin akan ada pembicaraan lebih lanjut, Lebih dengan panjang ya pemerintah soal pusat. lebih detail soal ini ya. Baik, Pak Raufik, selain selama ini kan produksi garam terpusat di Pulau Madura saja. Adakah kemudian daerah-daerah lain atau kabupaten kota lain di Provinsi Jawa Timur yang punya potensi tapi perlu dikembangkan? Atau mana saja itu, Pak? Ya, jadi kalau Madura 4 kabupaten jelas. Ya. Di luar Madura ada Surabaya, Siap. ada Gresik, ada Sidoarjo, ada Pasuruan, Kapkot, Ya. kemudian Probolinggo, kabupaten juga ada, kemudian Lamongan juga ada. Artinya gini, memang yang besar adalah Madura. Madura. Jadi saya katakan PSN ini, swasembada garam ini memang mungkin nanti sentralnya di Madura. Siap. Tetapi kabupaten kota yang lain yang juga bisa menghasilkan garam ini juga menjadi bagian penting dari Betul. itu. Maka bayangan kita Madura itu nanti sentra produksinya mungkin bisa di Sampang, mungkin bisa di mana, yang besar Sampang. Apakah itu cukup disentralisasi di Sampang? Apakah di 4 kabupaten harus ada? Itu juga ya. Ya. Untuk ini untuk memotong alur operasional ya, Pak ya. Cost-nya biar gak terlalu besar. Alurnya kan begini, garam rakyat Siap. masuk kepada gudang, kan begitu. Kemudian apakah ini langsung atas nama PT Garam, Siap. PN Garam, apakah kemudian menjadi cabang-cabangnya? Ya. Dan kalau di 4 kabupaten ini bicara Madura, kemudian di situ ada industri yang saya katakan tadi, yang dikembangkan dengan negara Jerman dengan teknologi itu. Kalau itu bisa, masing-masing kabupaten ada industri garam dengan kualitas yang bagus, saya kira lumayan. Karena itu lebih menstimulasi petani garam rakyat ini, kemudian dia akan berproduksi lebih giat lagi, karena memang sudah ada jaminan ditampung dan diolah. Tetapi di luar Madura itu ada 8 kabupaten Daerah kota lain juga yang juga ini perlu seperti itu, Pak ya. jangan dianaktirikan ini, Siap. karena ini juga menjadi penghasil Iya, garam, iya, walaupun tidak sebesar meskipun Madura. jumlahnya masih itu ya, Pak ya. Ada Masih Surabaya, signifikan. ada Gresik, ada Siap. Lamongan, ada Sidoarjo, ada Probolinggo, ada Pasuruan. Nah, apakah karena mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, maka yang di luar Madura ini disentralisir di mana? Ya. Yang kemudian garam rakyat di 8 kabupaten kota ini kemudian bisa ditampung di situ, kemudian juga mendapatkan perlakuan yang sama. teknologi dari Jerman betul. tadi, kemudian mendekatkan rentang kendali distribusi dan macam-macam, dan ini kan kosnya lebih murah. Betul. Dan kualitas garamnya bisa dijamin dan standarisasinya bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang karena pasti sudah ada jumlah penilaian. produksinya akan lebih Lebih bertambah, besar. Pak. Betul. Dan secara tidak langsung ini juga akan memberikan dorongan dan memotivasi kepada petani garam. Betul. Agar dia, oh ini sekarang garam ini menjadi primadona, Iya, karena primadona ada baru. pabrik yang
bisa mengolah, kemudian harganya bisa stabil, stabil tinggi, dan bisa. diukur dengan kebutuhan para petani cukup, dan ini bisa lebih memakmurkan petani. Saya kira ini menjadi penting. Kemudian di mana yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi? Ya. Di mana pemerintah harus hadir? Di posisi mana itu, Pak? Ya, pemerintah provinsi ini satu adalah mengkoordinasikan di Madura, di Pulau Madura dan di luar Madura seperti apa. Siap. Kemudian dikoordinasikan dan disinkronkan dengan pemerintah pusat, dengan KKP. Baik. Ini gimana nasib Jawa Timur yang penghasil garam ini? Apakah ini dibiarkan, ya sudah ini biar seperti itu aja kan begitu kan? Kan nggak boleh mestinya. Nggak boleh. Kita, harapan kita dan dorongan kita di Dewan, kita harus menjadi bagian dari swasembada garam. Jadi teknologi ini tidak dipusatkan di NTT saja, tetapi di Jawa Timur juga harus kita mendapatkan sentuhan teknologi yang seperti yang ada di NTT. Siap. Jadi kalau di NTT itu kan ekstensifikasi, karena perluasan lahan. Di kita intensifikasi dengan sentuhan teknologi. Luar biasa. Nanti bagaimana sinkronisasinya, kemudian mappingnya seperti apa, itu akan dilakukan oleh teman-teman eksekutif lah, terutama oleh dinas terkait OPD terkait lah itu. Nanti dikomunikasikan. Baik, Pak, ini pertanyaan terakhir sekaligus closing statement ya, Pak. Mungkin soal keyakinan saya aja, jika kemudian swasembada garam ini diterapkan pada 2027, apa dampak yang paling nyata yang dirasakan oleh para petani kita atau warga masyarakat yang hidup di pesisir? Saya kira ini ekonomi. Jadi gini, petani garam itu, jadi nanti kalau ini kita lakukan, kalau di Jawa Timur saya kira yang tepat adalah intensifikasi. Siap. Ekstensifikasi saya kira sudah agak susah. Maka yang kita perlukan intensifikasi. Intensifikasi itu berkaitan bagaimana kita mengintensifkan produksi garam. Kalau masih seperti ini, tergantung cuaca, maka ya produksi kita ya begitu-begitu aja. Dan kemudian kualitas dengan NaCl yang diharapkan oleh pasar, saya kira susah untuk terpenuhi. Maka lagi-lagi kita juga butuh menjadi bagian dari program strategis nasional itu karena itu. Jadi nanti untuk sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani garam. Dan kalau ada sentuhan teknologi yang bisa diterapkan, kemudian dicanangkan di 4 kabupaten di Pulau Madura dan beberapa di kabupaten yang memang produksi garamnya agak lumayan, kemudian di situ bikin sentra-sentra, saya kira cukup. Dan Madura memang harus tetap menjadi sentra garam, menjadi pusat garam di Jawa Timur, itu tidak akan tergantikan lah, karena memang lahannya sudah di sana. Kalau yang lain-lain ini tinggal kita intensifkan dengan pendekatan teknologi, dengan kita terapkan teknologi yang kemudian bisa meningkat hasilnya. Ya, kalau pasti urusannya ini urusan ekonomi. Kita ingin petani kita ini bisa tertawa lebar, karena dia bisa berbuat, bisa berkarya sesuai dengan habitatnya, dengan passionnya, dan tetapi dia juga mendapatkan nilai kesejahteraan yang nilai ekonomisnya muncul ya, dan kemudian tidak menghadapi masalah-masalah yang besar ketika dia harus memproduksi garam, karena memang habitat dia di situ. Kita tinggal memfasilitasi, kemudian memberikan arahan bagaimana ini menjadi kekuatan ekonomi, salah satu kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Baik. Baik Pak Raufik, terima kasih atas obrolan kita hari ini. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama Bapak HM Raufik selaku anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga makin memahamkan kita mengenai peran besar legislatif dalam proses memajukan suatu daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Sebelum saya tutup,
Saya ada pantun untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Mangan sego lawe wakpe, mangan Cakep, sambel rasane pedes, Cakep. Madura kondang penghasil garam oke, kualitas terjamin, regane sukses. Sampai jumpa di podcast obrolan bareng Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur selanjutnya. Saya Rendy Kuramanda, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.